Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Ramadona. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab terkait tugas metode penelitian dan penulisan hukum, yang dimana pertanyaannya itu penelitian dikenal juga sebagai penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Apa itu dan bisakah pada penelitian hukum dilakukan penelitian kualitatif? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu pengertian penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam dunia penelitian terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kedua pendekatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal metode, tujuan, serta cara pengolahan dan analisis data. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif, merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam melalui data yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, pengalaman subjektif, serta dinamika sosial dan budaya yang terjadi dalam suatu konteks tertentu. Karakteristik dalam penelitian kualitatif yang pertama yaitu berorientasi pada pemahaman mendalam, yang dimana dalam penelitian kualitatif ini tidak sekedar mengumpulkan data, tetapi juga berusaha memahami makna di balik data tersebut. Sebagaimana contohnya dalam penelitian hukum kualitatif, seorang peneliti bisa meneliti bagaimana hakim membuat keputusan dalam kasus-kasus tertentu dengan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim. Yang kedua yaitu data bersifat deskriptif, yang mana dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, narasi, atau dokumen, bukan angka atau statistik. Data dalam metode penelitian kualitatif diperoleh dari wawancara, observasi, atau studi dokumen hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, atau doktrin hukum. Yang ketiga yaitu pendekatan induktif, yang dimana dalam penelitian kualitatif proses analisis data bersifat induktif, yaitu menarik kesimpulan dari pola-pola yang ditemukan dalam data. Sebagaimana contohnya dalam penelitian tentang efektivitas suatu kebijakan, peneliti bisa mengamati bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan dan bagaimana reaksi masyarakat terhadapnya. Dan yang keempat yaitu fleksibel dan kontekstual. Di dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dikarenakan metode pengumpulan penelitian penelitian yang dimana karena metode pengumpulan data bisa berkembang selama penelitian berlangsung. Selain itu, dalam penelitian kualitatif sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik yang melingkupi suatu fenomena. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu ada 3. Yang pertama yaitu wawancara mendalam, yang mana dalam penelitian kualitatif ini bisa mewawancarai pengacara, hakim, ataupun masyarakat untuk memahami bagaimana hukum diterapkan di kehidupan nyata. Yang kedua ada observasi, dengan cara mengamati langsung bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, misalnya dalam persidangan. Dan yang ketiga yaitu ada analisis dokumen, dengan cara menganalisis teks hukum seperti undang-undang, peraturan, ataupun putusan pengadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penelitian kuantitatif. Baiklah, penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan angka dan statistik untuk menguji hipotesis,
mengukur variabel, serta menemukan hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif lebih bersifat objektif dan berstruktur karena menggunakan metode yang sistematik dalam pengumpulan serta analisis data. Untuk karakteristik dalam penelitian kuantitatif, yang pertama yaitu berorientasi pada pengukuran dan generalisasi. Untuk tujuan utama penelitian kuantitatif yaitu mengukur fenomena secara sistematis dan mencari pola atau hubungan yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Misalnya dalam penelitian hukum kuantitatif, seorang peneliti bisa menganalisis hubungan antara jumlah kasus korupsi dengan tingkat pendidikan pejabat negara. Yang kedua, data berbentuk angka dan statistik. Data dikumpulkan dalam bentuk angka dan diolah menggunakan teknik statistik. Contohnya, jika ingin mengetahui seberapa efektif suatu undang-undang, maka peneliti bisa menganalisis jumlah kasus sebelumnya dan sesudah undang-undang tersebut diterapkan. Yang ketiga, adanya pendekatan deduktif. Penelitian kuantitatif sering menggunakan pendekatan deduktif, yaitu memulainya dengan teori atau hipotesis, kemudian mengumpulkan data untuk menguji. Sebagai contohnya yaitu hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat penegakan hukum, semakin rendah tingkat kejahatan. Bisa diuji dengan data statistik dengan kejahatan dan tindakan penegakan hukum. Yang keempat yaitu metode yang terstruktur dan replikasi mudah. Metode penelitian kuantitatif lebih terstruktur sehingga lebih mudah direplikasikan oleh peneliti lain. Misalnya, survei tentang kesadaran hukum masyarakat bisa dilakukan kembali di tempat yang berbeda dengan metode yang sama. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, yang pertama yaitu survei dan kuesioner, menggunakan pertanyaan tertutup untuk mengumpulkan data dari banyaknya responden. Yang kedua, ada eksperimen dengan cara menguji hubungan antara variabel dalam kondisi dikontrol. Yang ketiga, ada analisis statistik dengan cara menggunakan data numerik seperti jumlah kasus hukum, indeks kepatuhan hukum, atau tren putusan pengadilan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua mengenai bisakah penelitian hukum dilakukan secara kuantitatif. Jawabannya tentu bisa. Meskipun penelitian hukum sering dikaitkan dengan pendekatan kualitatif karena sifatnya normatif, penelitian hukum juga bisa dilakukan secara kuantitatif, terutama dalam penelitian hukum empiris. Untuk pendekatan kuantitatif dalam penelitian hukum, yang pertama yaitu ada analisis statistik terhadap putusan pengadilan. Yang kedua ada survei tentang kesadaran dan kepatuhan hukum. Yang ketiga ada hubungan antara faktor sosial dengan penegakan hukum. Dan yang keempat yaitu ada big data dalam penelitian hukum. Untuk kelebihan dan kelemahan pendekatan kuantitatif dalam hukum, untuk kelebihannya hasil lebih objektif dan dapat diuji ulang, bisa menganalisis banyak data dalam waktu singkat, dan berguna untuk melihat tren dan pola hukum. Untuk kelemahannya yaitu tidak bisa menangkap makna mendalam seperti penelitian kualitatif. Tidak semua fenomena hukum bisa dikuantifikasi dan kadang mengabaikan aspek kontekstual hukum. Kesimpulannya, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif memiliki peran penting dalam penelitian hukum. Penelitian kuantitatif lebih Untuk penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap norma dan praktik hukum, sementara penelitian kuantitatif lebih berfokus pada pengukuran dan analisis statistik untuk melihat pola dalam hukum. Meskipun hukum sering dikaji secara kualitatif, penelitian kuantitatif juga sangat mungkin dilakukan, terutama dalam penelitian hukum empiris yang mengkaji hubungan antara hukum dengan fenomena sosial. Oleh karena itu, kombinasi kedua pendekatan ini seringkali menghasilkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif.
Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.